Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga apapun yang terjadi dan terlaksana semuanya adalah atas izin dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua anak-anak Bapak Ilham yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan, yang berada di rumah atau dimanapun berada, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat, semangat untuk belajar menuntut ilmu pengetahuan. Dan solawat kita ucapkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran Budaya Melayu Riau, yang mana pelajaran ini adalah pelajaran muatan lokal yang diajarkan di sekolah kita, terutama kali di provinsi kita, yaitu Provinsi Riau. Anak-anak yang Bapak Ilham banggakan dan Bapak Ilham sayangi, langsung ke pokok bahasan, yang mana kita masih mempelajari tentang mengenal dan membaca kata dasar, yang mana nomor 1, 2, dan 3 sudah kita pelajari pada waktu-waktu yang telah berlalu. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi pokok bahasan mengenal dan membaca kata dasar yang berhubungan nomor 4 dan 5, yaitu yang nomor 4 bunyi, i hidup, dan amati. Sedangkan nomor 5 adalah bunyi, i hidup, dan i atau u mati. Anak-anak Pak Ilham yang Bapak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi yang berada di rumah, mudah-mudahan selalu sehat. Pak Ilham juga kangen sama kalian karena kita sudah lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan dengan pembelajaran online ini tetap terlaksana dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, maka untuk mempelajari nomor 4 dan nomor 5 tentang mengenal dan membaca kata dasar, ini sama seperti pelajaran yang sebelum-sebelumnya, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Ya, artinya anak-anak Pak Ilham harus menguasai kata kuncinya, yaitu kata kunci yang pertama harus mengenal huruf illah. Apa itu huruf illah? Yaitu huruf alif yang dibaca a atau tanda baca dikenal dengan huruf a, huruf ya yang dibaca sebagai pengenal tanda i, dan waw sebagai tanda baca u. Maka apabila anak-anak Pak Ilham yang berada di rumah mengetahui 3 huruf illah ini, alif, a, ya, i, dan waw u, insya Allah untuk materi nomor 4 dan 5 akan bisa menguasai seperti materi nomor 1, 2, dan 3, seperti bunyi, i hidup, dan amati, dan bunyi, i hidup, dan i atau u mati. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, untuk hari ini nomor 4 dan nomor 5 kita agak berbeda cara belajarnya, yang mana nomor 4 dan nomor 5 kita langsung membaca, yaitu membaca teks bacaan yang berhubungan dengan bunyi, i hidup, dan amati, dan bunyi, i hidup, dan i atau u mati. Maka anak-anak Pak Ilham dapat membuka buku BMR atau buku Budaya Melayu Riau tentang materi yang keempat yang terdapat pada halaman 33 sampai 36. Anak-anak sekalian, lanjut kita akan membahas mengenal dan membaca kata dasar bunyi, i hidup, dan amati. Maka di sini untuk cepatnya kita langsung membaca, yaitu halaman 33. Mari membaca.
Di halaman 33 kita telah melihat di situ ada gambar pisang. Nah, ini pisang dan ini juga pohon pisang. Mungkin anak-anak Pak Ilham pasti sudah mengetahuilah seperti apa pisang. Pisang ini adalah sebuah tanaman berbuah yang paling banyak yang ada di negara kita. Bahkan di rumah kita juga bisa tumbuh. Pisang adalah yang kenal luas di Indonesia. Buah pisang bisa dinikmati dengan berbagai cara, seperti dimakan langsung, digoreng, dikukus, atau diolah bersama bahan lainnya. Tapi pisang tidak hanya enak, manfaatnya juga banyak. Itulah kelebihan pisang. Adapun manfaat pisang, khasiatnya juga banyak, anak-anak Pak Ilham. Di antaranya pisang dapat membantu atasi hipertensi. Nah, situ. Yang kedua, pisang sebagai sumber karbohidrat dan vitamin A. Buah pisang kaya akan vitamin dan serat jika dibanding dengan buah apel. Pisang memiliki lebih dari 2 kali lipat karbohidrat dan 5 kali lipat vitamin A. Selain itu, pisang juga kaya dengan magnesium dan kalium yang terpenting bagi tubuh untuk tetap bugar. Selanjutnya, pisang juga sebagai pelancar metabolisme. Dengan makan pisang, kita yang mengalami kesulitan saat buang air besar dapat memakan buah pisang sebagai langkah pengobatan, karena buah pisang dapat membantu memperlancar pembuangan sisa tubuh dalam proses metabolisme. Jadi tak perlu obat lagi. Selanjutnya, pisang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Anda banyak beraktivitas, umpamanya kita beraktivitas dari pagi, siang, sore sampai malam dengan berolahraga. Maka kandungan vitamin A dan C serta B6 yang terdapat pada buah pisang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi, sehingga tubuh akan terasa segar dan tidak cepat lemas. Selanjutnya, pisang juga bisa melancarkan aliran oksigen ke otak. Nah, Pak Ilham yang Pak banggakan. Pisang kaya dengan potasium, mineral yang penting bagi penjagaan fungsi jantung dan sirkulasi darah. Oleh sebab itu, sirkulasi oksigen ke otak bisa terjamin dan stroke akibat tekanan darah tinggi bisa dicegah. Selanjutnya, pisang juga bisa mengatasi anemia. Selanjutnya, pisang juga bisa menurunkan berat badan, dan pisang bisa menyehatkan tulang, dan pisang juga bisa sebagai mood food atau sebagai membuat orang merasa senang. Ya, jika bahan makanan itu termasuk makanan yang senang, yaitu bahan pangan yang mendorong pembentukan hormon serotonin di dalam otak. Hormon ini menyebabkan timbulnya perasaan senang pada diri kita. Selanjutnya, pisang juga bisa untuk merawat kulit kita, dan masih banyak manfaat pisang lainnya. Maka di sini tolong anak-anak Pak Ilham disimak, kita langsung fokus kepada cara membaca. Sesuai dengan yang judul tadi, di kalimat ini akan banyak terdapat yaitu bacaan, yaitu bunyi huruf, bunyi hidup dan amati. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pisang masak, apabila pisang masak, maka batang pisang akan ditebang. Mengapa begitu? Karena pisang hanya berbuah 1 kali. Setelah itu tidak akan berbuah lagi. Sama pula dengan kita. Apabila kini tidak belajar, maka pada masa yang akan datang kita akan rugi, karena tiada masa belajar lagi. Nah, di sini Pak ulangi lagi ya. Tolong disimak. Apabila pisang masak, maka batang pisang akan ditebang. Mengapa begitu? Karena pisang hanya berbuah 1 kali. Setelah itu
tidak akan berbuah lagi. Sama pula dengan kita. Apabila kini tidak belajar, maka pada masa yang akan datang kita akan rugi karena tiada masa belajar lagi. Nah, di sini dapat dilihat anak-anak Pak Ilham cara membacanya. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran yang mengenal dan membaca kata dasar yang nomor 5. Itu terdapat di bukunya pada halaman 34. Dan sedangkan teksnya nanti bacaannya dapat dilihat pada halaman 36, yaitu bunyi i hidup dan i atau u mati. Mengapa bacanya u? Karena di sini ada huruf waw. Lanjut kita membahas. Di sini ada, lihat pada halaman 36 di bukunya ada gambar ikan. Ikan. Ada ikan arwana, ada ikan maskoki, dan ada ikan cupang. Terserah mana yang disuka. Kalau Pak Ilham semuanya suka memelihara ikan, karena Pak Ilham juga orangnya suka dengan makhluk hidup, suka dengan memelihara ikan akuarium. Biarpun sampai sekarang belum ada akuariumnya. Hehehe. Selanjutnya kita coba untuk membaca. Kita ulangi dengan cara awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kalimat di atas ini adalah kata kunci yang kamus kecilnya, seperti binatang, yaitu adalah, yakni, dan air. Kita langsung ke bacaan. Mari baca. Binatang apa yang ada sisik? Salah satu yang punya sisik yaitu ikan. Karena itulah sini ada gambar ikan. Namun tidak semua ikan punya sisik. Ikan patin adalah ikan yang tidak ada sisik. Di sini ngapa kepala Pak Ilham lagi pusing kayaknya nih? Enggak apa-apa. Itu tandanya Pak Ilham lagi kangen sama kalian. Ikan yang ada sisik banyak hidup di air tawar, dan ikan yang tiada sisik banyak hidup di air asin. Kita coba sekali lagi ya. Tolong simak. Binatang apa yang ada sisik? Salah satu yang punya sisik yaitu ikan. Namun tidak semua ikan punya sisik. Ikan patin adalah ikan yang tidak ada sisik. Ikan yang ada sisik banyak hidup di air tawar, seperti di sungai, seperti di rawa, seperti di kolam, dan lain sebagainya. Dan ikan yang tiada sisik banyak hidup di air asin. Maksudnya ini air laut ya, dan Pak Ilham ya. Maka dapat dilihat cara membacanya, karena kalimat ini nanti akan banyak mengandung bacaan tentang bunyi i hidup dan i atau au mati. Sepertinya sampai situ pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dari Pak Ilham cukup demikian, dan mudah-mudahan anak Pak Ilham selalu semangat untuk belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.